Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 27 Juni berjudul Satu-satunya Jalan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus menunjukkan bahwa dialah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Pernyataan Yesus ini sangat istimewa, yang menunjukkan bahwa kita bisa masuk dalam hubungan istimewa, eksklusif ya, dengan Bapa sendiri yang dikemukakan dalam doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21 saudara ya. Hubungan istimewa itu dan eksklusif ya. Yohanes 17 ayat 21 tertulis begini, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka orang percaya juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ini bukan saja menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, tetapi juga menunjukkan bahwa Yesus jalan masuk dalam persekutuan dengan Bapa dan orang percaya sebagai anak. Ya, bukan hanya mau menunjukkan bahwa Yesus itu satu-satunya keselamatan, tidak ada jalan keselamatan di luar Dia, tapi Yesus bisa menjadi jalan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah semesta alam, di mana Dia sebagai Bapa dan orang percaya sebagai anak, ya, di mana Allah sebagai Bapa. Ya. Inilah sebenarnya inti Injil, terbukanya jalan untuk menemukan, saudara, ya, terbukanya jalan untuk menemukan kembali persekutuan dengan Allah yang esa. Sebagai umat pilihan kita benar-benar sangat beruntung karena memiliki kesempatan ini. Untuk itu kita harus berani menginvestasikan hidup kita sepenuhnya guna mencapai hal tersebut. Dalam hal ini harus ada kesediaan menyerahkan hidup kita tanpa batasnya untuk mewujudkan kedekatan atau keintiman dalam persekutuan dengan Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Seperti yang termuat dalam doa Yesus ya, yang kalimatnya, Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudaraku, dalam kewajaran hidup seperti manusia beragama lain, banyak orang Kristen menjadikan kekristenan sekedar ya hiasan dalam hidupnya. Kekristenan bukanlah bagian hidup kita, bukan sekedar menjadi hiasan kehidupan, tetapi kekristenan itu sendiri adalah segenap hidup kita. Ini berarti Tuhan menjadi segalanya, ya. Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita, saudara. Kehidupan untuk bersekutu dengan Allah atau hidup dalam kekristenan yang sejati adalah seluruh hidup kita. Kesediaan menyerahkan segenap hidup kita untuk persekutuan dengan Allah adalah kemutlakan. Jadi kesediaan menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah adalah kemutlakan. Orang yang tidak bersedia melakukannya berarti menolak anugerah keselamatan. Yesus sebagai jalan bukan terjadi atau berlangsung secara otomatis dalam hidup kita. Tetapi harus ada usaha dari pihak kita yang menyita seluruh hidup kita, ya, dan mengambil semua kekuatan atau potensi dalam hidup kita ini untuk menjalani jalan itu. Banyak orang berpikir bahwa kematian Yesus di kayu salib secara otomatis telah memperdamaikan orang percaya dengan Allah. Pengertian ini belum lengkap, tidak saya katakan salah. Pengertian ini belum lengkap. Salib secara hukum, secara de jure, membuka peluang manusia diperdamaikan dengan Allah. Tetapi secara kenyataan, saudaraku, secara de facto, harus ada usaha manusia untuk membangun perdamaian tersebut, agar ada perdamaian yang ideal. Kalau orang mengaku ya percaya dan menerima Yesus, tetapi tidak memberi diri dimuridkan untuk diubah dalam sepanjang perjalanan hidupnya guna mengenakan kodrat ilahi, maka ia tidak menemukan kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah itu. Ya. Satu aspek Yesus menjadi jalan, artinya melalui salib ia memikul semua dosa kita, mengampuni dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah, saudara. Ini adalah dimensi pasif dari keselamatan yang kita peroleh. Tapi aspek lain Yesus juga menjadikan semua bangsa murid, artinya mendidik kita untuk mengalami perubahan. Perubahan itu harus sampai pada tingkat perubahan kodrat.
Perubahan itulah yang akan mengkondisi hidup kita untuk dapat memiliki persekutuan dengan Allah. Mengkondisi artinya dengan keadaan hidup kita yang berkodrat ilahi, maka kita dapat memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Kalau seseorang belum mengalami perubahan kodrat, maka ia tak dapat mengimbangi kesucian Allah. Allah mengendaki kita kudus seperti dirinya. Jadi untuk menjadi seorang yang bersekutu dengan Allah harus kudus seperti yang dikemukakan oleh firman Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Oleh sebab itu kata jalan dalam ucapan Yesus di Yohanes 14 ayat 6 tidak boleh dipahami hanya dari satu dimensi, yaitu dimensi pasif, tapi juga dimensi lain, yaitu dimensi aktif, di mana orang percaya memberi diri diubah guna memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Dalam hal ini tuntut keberanian menginvestasikan hidup atau kesediaan menyerahkan hidup tanpa batas kepada Allah, ya, kepada Allah. Ya. Keaktifan orang percaya dalam menerima pengharapan Allah melalui Roh Kudus di dalam hidupnya sangat penting untuk bisa memiliki perdamaian yang ideal dengan Allah. Sangat penting untuk memiliki perdamaian yang ideal dengan Allah. Pengharapan Allah ini bisa dialami seseorang dan berdampak perubahan kodrat. Kalau seseorang berkomitmen untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela serta bersedia meninggalkan percintaan dunia dengan segala kesenangannya, maka dia akan mengalami perubahan tersebut. Doktrin atau pengajaran yang mengesankan bahwa korban Kristus di kayu salib secara otomatis dapat membuat seseorang diperdamaikan dengan Allah tanpa peran orang percaya. Jadi asal percaya saja, hanya dalam dimensi pasif, menciptakan kehidupan Kristen tanpa dinamika yang benar, mengkondisi orang-orang Kristen tidak aktif berjuang masuk jalan sempit atau tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Doktrin atau pengajaran itu mengunci orang Kristen dalam pasivitas. Inilah yang membuat banyak orang Kristen tumbang dalam kubangan hidup kewajaran anak dunia, saudara. Sehingga mereka terseret ke dalam kebinasaan. Coba siapa yang menjadi penyebab ini? Teolog-teolog yang hanya merumuskan kekristenan dalam kalimat tetapi tidak memiliki implikasi yang menggiring orang untuk mengalami perjumpaan dengan Allah dan mengenakan kebenaran secara konkret. Tuhan memberkati. Sola Gracia.